Puji Tuhan, selamat pagi Ibu Bapak Usinda yang ada. Pagi ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Apa kabar semuanya? Tentu kita sehat, kuat terus di dalam Tuhan. Roh Kudus selalu menolong kita. Usinda, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di pagi hari ini, mari di hari yang baru yang Tuhan berikan, kita akan memulai ibadah Usinda. Kita angkat itu pujian, ku masuk ke hadirat di tempat kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang baik. Kami ada saat ini bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi oleh kuat kuasa Roh Kudus yang sudah menuntun dan sudah melindungi menyertai kami, sehingga kami boleh ada di hari ini. Dan kami akan beribadah kepada-Mu Tuhan. Tapi sebelumnya kami menaikkan pujian, mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu Tuhan. Kami datang dengan hati yang penuh kerelaan untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati ibadah Usinda pada hari ini, pada pagi hari ini Tuhan. Dan Roh Kudus menuntun kami semua, baik ibu-ibu, bapak-bapak, Tuhan, jamah hati kami supaya ada sukacita yang besar
yang Tuhan akan berikan untuk kami beribadah kepada Engkau, memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Ibu Bapak kita angkat pujian sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuji-muji nama Tuhan terlebih dahulu. Hati senang, hati senang. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Kita sambung dengan pujian bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Bersuka cita senantiasa, bersuka cita di dalam Tuhan. Sekali lagi bersuka cita di dalam Tuhan senantiasa. Bersuka citalah di dalam Tuhan, lupakanlah duka citamu, biar air matamu berubahlah menjadi tarian sukacita. Bersuka cita senantiasa, bersuka cita di dalam Tuhan. Sekali lagi bersuka cita di dalam Tuhan senantiasa. Bersuka citalah di dalam Tuhan, lupakanlah duka citamu, biar air matamu berubahlah menjadi tarian sukacita. Haleluya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita di dalam Tuhan selalu ada sukacita. Walaupun ada tantangan, persoalan, tetapi anak-anak Tuhan, apalagi tante-tante, om-om yang sudah lebih tua dari saya, pasti sudah mengalami banyak pengalaman, ya asam garamnya, manis pahitnya, pasti sudah bapak-bapak ibu alami. Tapi kalau sampai saat ini bapak-bapak dan ibu-ibu masih berada dan tetap mengiring Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai, ini semua hanya anugerah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat itu pujian, ku siapkan hatiku.
Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Kami tidak mampu Tuhan menjalani kehidupan kami. Sebab itu Tuhan berfirman-Lah bagi kami. Tuhan di hari ini, pagi ini, bagi Usinda, Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus senantiasa menolong kami Tuhan, untuk kami tetap berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sebab itu Tuhan, kami datang kepada Engkau, berfirman-Lah Tuhan, supaya karena firman-Mu adalah kehidupan kami Tuhan sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, segala pujian hormat hanya bagi Engkau. Tuhan, urapi hamba-Mu, pakailah hamba-Mu. Hamba tidak mempunyai apa-apa Tuhan, tapi oleh Roh-Mu saja hamba Tuhan boleh dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya akan bawakan pada hari ini. Tidak satu kebetulan hari Minggu kemarin kalau Ibu, Bapak, Usinda yang hadir di ibadah hari Minggu, ibadah jam 10, pasti sudah mendengar di mana hamba Tuhan menyentil tentang hati, teguhkan hati. Di situ hamba Tuhan katakan teguhkan hati, karena dari hati ya terpancar kehidupan. Ya, ini meneguhkan saya karena saya sudah persiapkan firman Tuhan ini juga seminggu yang lalu semenjak saya ditugaskan untuk menyampaikan atau memimpin kebaktian Usinda tanggal 2 Juni. Dan saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan, karena ini tante-tante, oma-oma, opa-opa lebih tua dari saya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan saya, yaitu yang terdapat di dalam Amsal 4 ayat 23. Di situ kita baca Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita akan baca dengan benar-benar kita rasakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan, saudara-saudara atau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada. Firman Tuhan ini berbicara dalam pribadi kita, supaya kita menjaga hati. Sikap dan tindakan kita bersumber dari hati kita. Cara kita, perilaku kita berasal dari hati. Apa yang ada di dalam hati, itu yang akan keluar. Kalau dari dalam hati itu kebaikan, pasti akan menghasilkan kebaikan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi sebaliknya, kalau dari dalam hati itu ada dari dalam hati kita itu tidak baik, pasti juga akan mengeluarkan yang tidak baik, ya Ibu Bapak. Atau terpancar
atau terlihat dari wajah, dari muka, dari sikap kita, dari tindakan kita. Pasti itu terlihat. Bukan saja cuma terlihat, tetapi mungkin ada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu juga mereka akan merasakan kalau kebaikan yang kita akan nyatakan itu kepada mereka, pasti juga mereka akan menikmati itu. Tetapi kalau tidak baik, juga mereka juga akan merasakan itu. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita, mengajari kita untuk tetap sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Mari kita menjaga hati kita, karena tadi firman Allah bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bukan saja hanya menjaga, Bapak, Ibu, saudara-saudara, tetapi waspada. Kalau kita tidak hanya menjaga tetapi tidak waspada, dari jauh kita kelihatan kok gitu. Tetapi pandangan kita atau fokus kita harus waspada. Karena saudara-saudara, dari sikap kita, dari tindakan kita atau perilaku kita, itu benar-benar biarlah terpancar kebaikan. Nah, kebaikan itu di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan mengeluarkan yang baik. Ada damai, ada sukacita, ada kebahagiaan, ya, dan ada ketenangan, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Ketenangan ini juga, kebahagiaan ini juga, kedamaian dan sukacita, biarlah kita mau terlihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus benar-benar waspada, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena kalau kita tidak menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, saudara-saudara, apa yang baik bisa dicuri atau hilang dari kehidupan kita. Yaitu tadi yang saya sebutkan, ada kedamaian, ada ketenangan, ada sukacita, ada kebahagiaan, karena diambil oleh iblis, ya saudara-saudara. Jadi ada kepahitan dan menghasilkan kepahitan, ya saudara-saudara. Tetapi kalau kita tetap waspada, ada sukacita dan ada ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan menuntun kita, menyertai kita, dan kita selalu minta, biar kita selalu berdoa supaya Roh Kudus di hari-hari ini, 10 hari kita umat Pantekosta, khususnya GBDI, mengadakan doa 10 malam, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, memang kita tidak mampu. Sebab itu Roh Kudus yang akan menuntun kita, menyertai kita, supaya kita selalu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, sehingga keluar kebaikan-kebaikan yang ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Jangan sampai dicuri oleh iblis, sehingga kita tidak memancarkan kebaikan kepada orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, kalau ada ketenangan, ada sukacita, ada kebahagiaan, apapun yang kita kerjakan, berat pun kita terasa ringan, karena ada kedamaian, ada ketenangan, ada kebahagiaan di dalam. Terlebih sukacita, terutama itu sukacita, saudara-saudara. Kalau kita tadi kita udah nyanyikan pujian sukacita, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi di saat-saat ini, kalau sukacita itu datang dari Tuhan,
Ya saudara-saudara, kita tidak akan terbawa dengan situasi dan keadaan di saat-saat ini. Puji Tuhan, saudara-saudara, mari firman Allah sekali lagi kita baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada kehidupan, saudara-saudara. Dan kehidupan itu semua kita, dimana kita merasakan ketenangan, ya Bapak Ibu saudara-saudara, rasa sukacita, biar kita boleh senantiasa melakukan hal-hal yang baik, karena ada sukacita di dalam kehidupan kita, terpancar kehidupan. Orang lain bisa melihat hidup kita ini adalah dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Kehidupan kita ini supaya firman Tuhan itu bekerja di dalam pribadi kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, untuk memancarkan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, ya di dalam rumah, terutama di dalam rumah anak-anak kita, suami kita, orang-orang yang ada di rumah kita. Biar mereka juga boleh menikmati apa yang kita rasakan, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, itu biar mereka boleh rasakan di dalam pribadi kita, ya saudara. Transfer ya, apa yang ada di dalam hati kita, biar itu juga, kalau di dalam hati kita itu kebaikan, orang-orang yang ada di sekitar kita merasa aman, mereka merasa tenang, ya, karena bukan dan kuat dan jaga kita, tetapi karena firman Allah yang sudah mengingatkan kita untuk menjaga hati kita dan selalu waspada, supaya kehidupan kita ini terlihat di setiap orang atau di orang-orang yang bersama kita. Puji Tuhan, firman Allah, biarlah kebenaran firman Allah selalu menyertai kita, mengingatkan kita, membentuk kita untuk kita tetap waspada di hari-hari ini. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan lagi firman Tuhan, tetapi mari kita anggap itu pujian. Aku bersyukur ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup.
Tuhan, terima kasih tiada kata-kata yang harus kami sampaikan kepada Engkau Bapa di surga. Ya, pujian dan ucapan syukur kami Tuhan, kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih mana Engkau sudah pimpin ibadah Usinda pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat firman Tuhan. Terima kasih buat kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, tetap menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami anak-anak-Mu, Engkau mengingatkan kami orang-orang percaya Tuhan, supaya hati ini selalu dijaga oleh firman dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau, dan Tuhan memberkati Usinda yang sudah hadir di ibadah pagi ini. Tuhan sudah jamah kami semua, kami sudah dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami naikkan kepadamu. Kami berdoa juga Tuhan buat Usinda, ibadah Usinda. Bagi Tuhan Usinda yang ada, Tuhan tolong berikanlah kemampuan kepada kami Tuhan, supaya kami sebagai Usinda-Usinda yang ada, untuk kami lebih hari lebih setia, bukan tergantung oleh tubuh jasmani kami, tetapi oleh hati kami. Tuhan melihat hati kami untuk selalu rindu mendengarkan kebenaran firman Allah. Tuhan, penyertaan Tuhan buat ibu-ibu, bapak-bapak Usinda selalu Tuhan nyatakan, supaya kami tetap waspada, untuk kami tetap tegap mengiring Engkau, kuat selalu untuk melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian hormat hanya bagi Engkau. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.